Siapa nama bapaknya Robocop? Siapa nama bapaknya? Itu Iga. Nyerah. Robocop. Jadi si perunggu disuruh bawain ikan belida. Gue bilang, yang bego sebenarnya perunggunya. Gue bilang, kenapa lu mau? Gue bilang ya. Kemeja putih, celana hitam. Ya cosplay jadi orang Solo. Kita sepedaan di Jogja. Tapi kita nggak dari Jakarta ke Jogja nggak. Dari Jakarta ke Jogja towing. Towing. Balikin rambut gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tani cantik, kamunya cantik, obrolannya asik. Asai. Bintang tamu yang akan datang mengobrol dengan saya kali ini di episode ini, dia adalah sosok pemuda Pekayon yang merubah algoritma fungsi sebuah batik menjadi bikin orang jadi ganteng di atas panggung. Biasanya kan orang pakai batik kan ngantri Jupasup dia. Ini pemuda ini merubah algoritma tersebut ya, di atas panggung pakai batik megang tele kok bisa keren. Penasaran siapa kan? Gila, keren banget, natural banget, tadi kesedot kan? Saya tuh pusing Pak. Walah, emang saya dokter, kenapa konsultasi di sini? Tadi kamu kesini itu ngerasa kayak ini kan pas kamu lagi aktivitas apa? Tiba-tiba kesedot kesini. Lagi makan chicken katsu. Betul. Kita nunggu tuh, kamu kan sebelum makan chicken katsu kan mau makan warteg asinan, kita nggak sedot. Kita sedot pas kamu makan chicken katsu, lalu kita sedot Itu dia. Kaget kan pastinya kan? Kaget banget. Tiba-tiba ada di sini kan? Iya Mas Adi sama-sama. Bagaimana? Apa kabar nih? Iya, jadi tadi totalnya tuh 2.000. Jangan ngitung. Hitung dulu. Ini dia salah satu musisi dengan julukan tuh orang Indonesia terkenal pecak. Apa musik kocak? Musik kocak dia. Terbukti nanti kita kulik ngobrol-ngobrol seberapa lucu beliau. Beliau memang banyak punchline-punchline-nya deh. Udah bisa main sama Wendy, Haji Andri, keren ya. Nanti kita nantikan ada program komedi. Dibikinin sama Trans 7, kita juga nggak pernah tahu nanti tiba-tiba dia di bawah hostnya. Iyalah, semoga lah. Maksudnya gimana? Yang gue pengen tanya, menyenangkan nggak main ngelawak itu Bang kemarin terakhir? Ternyata secara nggak sengaja kok nyaman ya gitu loh. Maksudnya kayak ternyata gue punya sisi yang selama ini tidak tersalurkan. Iya sih. Iya, maksudnya untuk melawak di depan kamera ternyata nggak bisa. Bisa dong. Bisa kan terbukti lucu. Iya, karena dibantu oleh ini kan profesional gitu. Adegan ini dibantu oleh profesional gitu. Iya. Tapi bisa dibilang ya secara kalau misalnya artikulasinya ketika lagi ngelawak dia nggak terbata-bata, kayak mantap gitu, kayak tegas gitu kayaknya. Dia tahu mau ngapain dan ini bakalan jadi lucu. Ini dia gue bilang kayak DNA pelawaknya masih ada kayaknya. Suatu saat nanti mungkin dia bakal jadi pelawak beneran kayaknya gitu ya. Semoga lah ya, semoga gitu. Biar bisa. Sekarang gue pengen tahu nih, abang dulu kan main gitarnya emang, sekarang kan udah jago banget. Kalau dulu katanya pernah bawain lagu slang. Iya. Baru bisa main gitar. Dulu tuh kan awalnya emang main gitar tuh nggak pernah, karena gue main basket kan nyoba tuh kan SMP nyoba main basket blow on, skateboard blow on, bola apalagi gitu. Terus dasar blow on tuh juga. Maksudnya biasanya ada yang bisa dikit tapi kurang jago. Masa semuanya blow on sih Bang? Iya, terakhir tuh sepak takraw. Ya bener Bang? Enggak. Dari mana? Masa pakai nyemet kakinya kan panjang nih, gitu. Iya udah gitu kan, maksudnya nyoba-nyoba segala macem. Terus pas nih kagak nyambung nih. Terus habis itu
lagi liburan sekolah, kelas 2 SMP gue inget banget, ada tetangga gue nih jago banget nih, namanya Handri, gue masih inget tuh, gue sebut di mana-mana tuh namanya, karena dia tuh guru gitar pertama gue. Pertama gue, setelah Darwis Triadi. Oh, makan foto tuh, foto ini beda. Abis itu di rumah, si Handri? Di rumah. Teman rumah ya? Iya, Haji Handri. Tetangga? Iya, jadi abis itu, karena dia bisa main, terus gue kayak, ajarin gue gitar dong, gitu. Diajarin tuh si... Langsung mau gitu dia? Iya. Ngajarin gitu? Biasanya kan kalau guru-guru kayak... Misalnya lu minta nih, gue si Andri nih, misalnya gue si Andri nih. Lu minta coba ajarin. Dek, ajarin gue dong. Apa sih? Biasanya gitu dulu. Apalagi abang-abangan. Apalagi abang-abangan. Ini buat abang-abangan? Bukan, teman sepantaran. Satu rating ya? Satu ratingan lah di tongkrongan lah gitu ya? Satu ini lah, tongkrongan. Habis itu gue diajarin lagu slang yang terbuang dalam waktu itu. Slang itu lagu pada suara. Oh iya. Bagaimana sih? Iya, yang kamu harus cepat. Kamu harus pulang kali. Kamu harus cepat pulang. Kamu cepat pulang. Dari dia tuh. Ceng, ceng, ceng. Bener. Iya kan? Kan gampang tuh, cuma 3 senar kan. 3 senar doang. Habis itu gitu-gitu. Bisa, udah. Langsung tiba-tiba jago. Nggak masuk akal. Kayaknya gue udah bisa lagu ini, makanya kita bikin bara suara. Nggak masuk akal itu belum, masih jauh tuh, masih jauh. Udah, habis itu kan main tuh. Bisa dibilang itu lagu pertama yang lu bisa bang. Lagu pertama gue lagu slang. Itu tuh lagu lu pakai mulu di depan cewek-cewek pasti tuh. Nggak ada yang tahu slang waktu itu. Oh ya, ada tongkrongan doang yang tahu. Oh iya, nggak ngaruh. Maksudnya kan orang sering bilang tuh, wah kalau bisa main gitar ntar ada cewek-cewek apa? Enggak, datang cowok-cowok juga. Ya. Iya, sama aja kan anak tongkrongan gitu. Maksudnya emang tujuan gue bukan buat begitu kan. Emang gue pengen main musik aja gitu. Pengen biar ada lah nih yang gue suka nih setiap hari. Kalau yang lain pada main bola, gue kagak bisa kan. Ternyata pas habis itu ya udah gue main gitar aja di lapangan gitu, bawa gitar. Nggak bentaran gini. Gitu. Kan disamper. Liga, main bola yuk. Ayo. Gue bawa gitar keluar. Kan bisa. Yang lain keringetan, lu main gitar. Gue buat lagunya ini La Copa della Vida, Ricky Martin. Menyemangati teman-teman gue yang main bola. Apakah dengan begitu teman-teman merasa teman? Pasti ada orang bilang, itu kesian tuh Iga tuh macam gitu malu pasti kan. Tapi ya maksud gue akhirnya dari situ kemudian gue jadi bisa. Gue kan seneng musik kan, musik, seneng denger lagu apa segala macem. Nah pas baru bisa main gitar, gue jadi ada rasa pengen kayak, wah gue pengen bisa lagu ini nih yang gue suka. Oh udah ada hasrat keinginan tuh ya. Untuk meningkatkan skill udah ada tuh pasti tuh. Udah ada. Chord-chord yang agak sedikit ngejelimet udah pengen bisa. Bener, tuh ya. Udah pengen bisa. Gue pengen, wah pas baru-baru awal gue pengen anjir gimana itu lagu bara suara gue suka banget gitu. Udah jauh lagi, lompat lagi. Kan lu ngobrolnya dikit-dikit itu mah langsung ke situ lompat, jauh banget. Kenal dia belum itu mah. Belum, tadi pelan-pelan, baru ke situ. Ntar ada pertanyaan ke situ. Kesel banget gue dari tadi ngomong begini. Ntar baru satu lu tanya ntar. Nah dari situ lagu kedua apa? Dari situ lagu kedua apa nih saudara? Gue ingat. Nah ini di baru ini. Tadi belum, teman-teman masih bercanda. Sekarang ini. Lagu kedua gue tuh ini mobil balapnya Naif. Itu. Aku pernah punya gitu. Iya, mobil balapku sendiri. Iya, gitu. Mobil balapku sendiri. Betul. Jadi emang apa? Karena itu lagunya gampang. Iya, terus habis itu lagunya enak dimainin. Kan lagi pas saat itu kan Naif juga lagi naik-naiknya tuh. Iya. Gitu. Jadi pas gue mainin, wah. Bisa nih ternyata, chordnya nggak terlalu banyak. Itu diajarin juga nggak sama si Handri itu? Iya, diajarin juga sama dia. Wah, Handri banyak banget jasanya ya. Banyak. Mas Handri. Masih ada orangnya sekarang? Apa? Masih ada? Nah, itu dia. Mohon maaf ya, tadi saya ini. Masih ada sehat? Iya, saya takut deh. Saya takut, saya kira ini udah kagak ada. Oh masih ada berarti? Ya nggak usah minta maaf berarti saya sehat. Alhamdulillah Mas Handri. Ya ini tadi ngomongnya udah gitu. Udah, meninggal. Iya saya takut, maksudnya gitu kira gitu. Ini ternyata masih ada sehat terus Mas Handri. Makasih banyak, sehat terus. Lanjut ya Pak Burhan, lanjut lagi cerita. Tadi. Lagu kedua tuh. Lagu kedua itu, habis itu ya nah
Abis itu gue pertama kali manggung tuh akhirnya tuh kelas 1 SMP. Bikin band berarti band di SMP tuh ya? Band SMP. Teman-teman personilnya dari SMP semua? Iya, jadi pas kelas 1 SMP gue main di acara perpisahan anak kelas 3 di Kalimalang di gedung Transito. Wah, kalau ya, gue tahu lah ini Kalimalang di gedung Transito aja gue tahu. Itu kan? Iya. Nah, itu dah. Jalur M26 tuh lo dulu kayak. Dekat rumah lu mah M26 mah lurus ke Metmall, M19 mah kampung gua ke atas ke Pondok Ranji. Itu. Iya. Habis itu gue manggung bawain lagunya Naif tuh. Yang tapi itu? Bukan yang lagunya yang Piknik 72. Piknik 72. Piknik 72, tapi gue nggak main gitar, gue nyanyi. Lu nyanyi? Nyanyi, karena pada saat itu banyak tuh yang bisa main gitar, tapi jarang ada yang mau nyanyi, bukan yang bisa nyanyi. Yang bisa nyanyi. Akhirnya gue memberanikan diri gue lah untuk nyanyi di depan anak-anak kelas 3 itu. Bisa dibilang itu gigs pertama lu. Itu gigs pertama gue. Men, gila itu baru lu mengklaim gak diri pas turun panggung, anjing gue kayaknya anak band nih. Lo lihat gue 20 tahun lagi gitu. Enggak gitu. Iya, aneh nih orangnya. Gue cuma kayak nyanyi abis itu udah. Oh begitu. Tapi menurut kabar berita yang nyampe ke tim Kabar kami, berita. gigs pertama kamu setelah kamu turun kamu udah mulai arogan dan nendang-nendang ember, betul? Udah mulai bisa itu. Enggak, bukan saya. Bukan kamu ya? Bukan Oh, saya. salah orang berarti. Bukan salah orang. Itu mungkin nggak usah disebut. Jangan disebut. Ya, Tapi dengan skill bergitar kamu, si Iga nih pernah juga ya ngiringin orang mudik sambil bernyanyi dan main gitar. Secinta itu kamu dengan musik atau kamu nggak pengen ngeliat orang bengong? Semuanya kamu bisa nyanyi? Bisa nyanyi. Sebenarnya mas-mas ini udah begini. Tenggalek. Bisa. Aduh. Rakuan mana kamu dulu? Honeh, aku honeh. Iya, jadi waktu itu Ceritanya bagaimana kok orang mudik di waktu itu kan gue punya Gitarin. inilah band top 40-an kan, band top 40-an Oke. gitu. Jadi bawain lagu-lagu Indonesia apa segala macam. Iya. Terus abis itu di Gor Bekasi itu kejadiannya. ya hilang pencapaian malam ya. Iya, benar. Main ke situ. Lah kan kita pertama kali ketemu Main di situ dia tuh pertama kali ketemu di situ. Itu. Main nawar-nawar aja tuh banget. Laki tuh warnanya. Tiga nggak percaya ini. Jangan ke situ Bang Iga. Kalau yang perempuan mah di taman. Aduh. Ya udah gitu. Habis itu pokoknya ada deh satu brand apa jamu yang apa yang bagus buat tolak angin. Udah sebut tadi tuh. Udah nyebut itu udah nggak usah disamar-samarin lagi kalau itu mah tadi. Manggung tadi. Kan Jainuddin sama teman-teman manggung nih semuanya. Manggung. Iya. Jadi itu acara di lapangan. Di Terus lapangan. banyak tuh bis-bis. Jadi kayaknya mereka kayak ada program mudik Roadshow. gitu. Enggak, program mudik. Program mudik. Jadi kayak gitulah. Kok roadshow sih lu? Belum puasa emang itu mudik. Ya, iya dong, kan bulan puasa. Jadi mudik. pas mau lebaran, pokoknya ada bis-bis gitu lah banyak deh. Terus Iya. habis itu ada bagian prize apa segala Oh kan. iya, program mudik itu. Udah, habis itu nah gue main di situ. main di situ. Jadi siangnya abis gue manggung, kelar acara itu orang pada jalan. Pulang ke rumah masing-masing. Iya, ke kampung masing-masing pulang Ya, tuh. gitu. Udah habis itu ya dari situ gue ngerasain, wih, ternyata main musik tuh di depan banyak orang yang berbeda-beda tuh bisa apa ya, kayak kondisinya tuh nggak ketebak gitu. Kayak misalkan kita nyiapin lagu nih ada misalkan ya apalah, ada Ratu, ada Dewa, Iya, Bara Suara apa segala macam. Minta portian ya. Terus ternyata yang diminta banyak dangdut. Oh iya, karena Iya mungkin kan? pasarnya di situ tuh Iya, kuatnya pasarnya dangdut kan gitu. pasti. Ya udah akhirnya kita wah gimana nih, akhirnya kopi dangdut apa segala macam. Ya udah tuh improvisasi aja gitu sisanya. Itu Bang Iga lagi vokal aja apa sekalian udah main gitar? Iya. Main gitar doang tuh, belum nyanyi. Enggak iya berarti itu dia bilang. Salah satunya kalau mau itu dia berarti. Berarti main gitar. Iya, enggak, dan Nyanyi? gitar. Dua-duanya. Gitar doang. Saya pukul ya. Ngomong, blaber. Jadi udah sampai di situ tuh baru banyak yang tahu. Nih, saya dengerin. Banyak ya ini.
Banyak yang nge-request aneh-aneh gitu Mario. Di luar lagu setlist yang udah Bapak Heru siapin tentunya. Iya kan? Iya banyak, ada Gurame Asmani request segala Banyak. macam. Oh banyak yang request. Iya, Ada lagu dangdut yang kamu nggak tahu? Ada nggak di situ? Anjir, request apa nih kita? Air mata darah yang besok sih gue nggak tahu nih kan. Gue lupa persisnya gue lupa. Cuman ada lah kayak yang request apa segala macam gitu-gitu. Ya akhirnya dimainin aja. Namanya apa ya? Namanya Beto Fortier lah ya. Dia mau gitu. request apa kayak Karena iya. ada yang minta nyanyi juga kan gitu-gitu. Oh yang naik atas panggung. Bener gitu. Sawer nggak? Apa? Biasanya kan gitu nyawer-nyawer. Enggak. Oh dia orang mudik kali sayang kan gitu Iya, ya. mending buat dia kan di kampung kan. Iya, buat, betul juga. Buat nyawer di kampungnya. Nyawer juga. Kirain buat nabung, ternyata buat nyawer juga. Memang pecah pemusik kocak. Aku ada bangga lagi deh. Tahun 2026 nih, Mas Iga nih pernah tampil bareng Dikta di Bekasi, hanya dibayar, mohon maaf ya, 12.500 per orang. Itu juga potong manajemen 7.000. Kasian banget dah masa-masa dia survive struggle seperti apa nih Bang Iga? Ya gitu dah, maksudnya kayak Bisa ditaruh itu enggak? Jawab aja segala jepitan taruh pala. Udah biarin dulu. ini 12.500. Emang segitu benar? kayaknya sih segitu ya. Pokoknya gue tuh sama Dikta kan teman dari bocah banget. Jadi nyokap gue sama nyokapnya dia tuh temenan dari gue masih bayi. Gue ketemu lagi sama dia tuh di SMP. Oke. Iya, pas itu gue ketemu dia, lah di Chat Silver nih. Habis gue, lu Dikta kan gitu. Kaget. Udah lama nggak ketemu lagi. Chat Silver gini. Udah lu ikut gue aja bareng yuk main gitu. Iya gini lagi gini. Gitu kan? Iya kan gitu kan ya gitu. Padahal begini makan ember gitu kan. Oh iya. Gue ketemu di satu sekolah lah. Sekolahan. Sekolah. Terus Satu sekolah bareng. Sekolah bareng. Terus habis itu ketemu. Gue inget banget lagi. Nih, dia pertama kali Bau kata dia. Bau kata dia. bau bangke. Pundaknya katanya bau sugus udah katanya. Gue permen sugus. Iya, gue inget banget tuh dia pertama kali ketemu gue satu SMP terus dia bilang gini, lu kan anak baru, lu jangan songong-songong di sini ntar nggak disukain. Gue inget banget tuh dia ngomong gitu. Kata Dita. Ada. Kata dia. Kata dia gitu, gara-gara kan dia SD di tempat yang sama, nah gue SD di tempat yang beda. Ya gitulah standar. Oh gitu, standar Habis biasa itu, lah. Gue baru inget, lah lu kan Dikta kan, lu anaknya Tante Tiwi kan? Lah, iya, lu anaknya Tante Siska. Iya, gue bilang. Habis itu gue temen gue sama dia. Berteman, gue jadi pokoknya intinya berteman mulu, ngeband. Lu berarti masih zaman-zaman itu zaman-zaman kata-kata orang tua, Tiwi. Itu parah sih. Cuma karena gue temenan sama, jadi nggak berani gue. Iya nggak berani. Terus habis itu, karena gue tahu bokapnya juga, bokapnya temen tahu sama bokap gue juga. Oh jangan itu, nggak bagus itu kalau mau main orang tuaan. Kalau main itu yang orang tuanya jauh nggak kenal, baru bisa. Gitu. Baru works itu dia. Makanya jadi aneh. Habis itu pokoknya udah ngeband dia kuliah. Pokoknya gue kuliah juga. Habis itu bikin band Top 40 lah di situ. Bikin band Top 40 sama Dikta. Iya. Dia masih main gitar tuh. Terus habis itu ya udah bikin band Top 40 apa segala macem. Habis itu kelar, gue bikin band sendiri. Nah, habis itu dia masuk ke Dewa 19. Enggak, Yofi Nuno. Biarin, gue sebutin aja Dewa 19. Ngaco. Kan Yofi Nuno dia. Yopi. Latul. Jadul. Iya, jadul banget. Masuk ke bini tuh. Apa tadi? Jadi nah, ceritanya tuh mana yang 12.500? Jadi di juga. Jadi kita manggung tuh di sekarang nih pemirsa, nih baru ceritanya. Nah, itu jadi waktu itu kita manggung pertama tuh di juga ingat banget tuh nama tempatnya itu di depan Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi ada tempat namanya Joe's Cafe. Dan dari situ pokoknya tuh cuman berapa? Pokoknya dapetnya sekitar pokoknya satu band tuh berapa? 75.000 apa berapa gitu. Lupa deh gue, pokoknya dapetnya dikit banget. Bahkan awal-awal malah dikasih nasi goreng doang. Iya. Udah ketika acaranya diambil lagi. Iya, nah masalahnya nasi gorengnya tuh udah matang disediain, kita masih main tuh. Jadi pas kelar main udah dingin. Nasi goreng dingin, udah malas makan nasi goreng dingin. Jadi di era-era itulah bisa kita main di situ. Terus ada dulu kafe di Mega Bekasi Upper Mall namanya Hot Planet Restoran. Di situ dua tempat itu tuh. Nah itu deh pokoknya dua itu emang gitu-gitu. Nah terus
ya abis itu udah kelar. Pokoknya gue top 14 ada 2-3 tahunan lah. Main di kafe, main di mana-mana. Oh lama juga ya Bang Iga ya? Lama. Top 14 gitu lama ya? Lama, top 14 lama. Terus ya udah abis itu gue bikin band. Abis itu ya dia masuk ke Vinuno. Abis itu udah. Dari situ gue gak pernah ngomong lagi sama dia. Saat dibagiin duit 12.500, bagaimana perasaan Bang Iga saat itu? Pada saat itu sih kayak ya Udah bisa beli enggak? 12.500 udah bisa beli apa itu ya? Zaman tahun itu? mobil sih. Nah, pemirsa. Bisa DP motor, mobil. Lihat. Nah, makanya sholat ya. Ini begini. Sholat begini. 12.500 mana ya? Apa sih anak muda waktu itu? Iya, itu jajan dia. apa? Nah, tapi sebenarnya kan itu 12.000. Gue lupa 12.000 atau 75.000, gue lupa deh. Pokoknya itu kan diakumulasi 4 kali main. Jadi setelah nggak dikasih 12.000 langsung gitu, cuman akumulasi berapa kali main? Total nanti dapatnya dikit juga. Mendingan nggak usah itu. Mendingan sekali main. Iya, cuman pada saat itu mikirnya gue kayak, ya emang begini kali awalnya mesti ya. Maksudnya orang-orang kan dapat cerita-cerita juga kan, kayak, wah gue dulu top 40 cuma dibayar ini doang segala macam. Akhirnya gue ngerasain juga tuh. Iya. Pas gue ngerasain kayak, oh ya berarti emang mungkin ini kali step-step yang harus dilaluin gitu. Oke. Ya mungkin emang dulu ya gue dapat 12.500, tapi sekarang 17.500. Bedanya dikit doang. Bedanya dikit doang kalau begitu. 17.000 sekarang. Dari musik aku mau beralih ke Anabul. Wih, apa nih? Pernah dengar kata Jimbon? Masih ketawa kan? Masih ketawa kan Jimbon ya? Iya, itu kucingnya adik gua. Jadi dulu tuh Nah, sekarang ada di tangan siapa? ada di Dikta. Nah, kok bisa? Jadi kan ya karena emang kita main bareng nih. Iya. Terus habis itu dulu adik gua tuh punya kucing banyak banget. Dari awal lucu sampai gua sebel. Dari awal lucu sampai sebel. Iya, sampai ada kayak 13-14 di rumah kan. Maksud gua jadi Beranak pinak. Beranak pinak Lagi gitu. nggak di itu bijinya kali nggak di steril. Ya, udah ya pokoknya gue kagak paham itu akhirnya tuh gitu tuh kucing jadi banyak. Jadi banyak terus ada yang lucu-lucu lah nih. Si Dikta ambil satu, si Jimbon itu. Oh, iya sering ada di video juga masih Dikta Iya, juga. sekarang masih ada tuh, masih hidup tuh si Jimbon kan. Masih gede. dirawat. Berarti Gede diambil banget. sama si Dikta? Oh, bukan diambil, diminta. Iya, diminta. Maksudnya kita emang, udah Dik, bawa aja deh gitu. Oh, biar dihibahkan, betul. Karena emang kita waktu itu mau ngasih temen ke orang-orang yang kita kenal baik gitu. Yang Jadi kita biar tahu nanti dirawat. ya biar dirawat lah gitu. Iya, betul. Maksudnya dulu kan cuma segede gini nih. Segitu. Semana? Sini. Waktu Pemirsa, Jimbon pertama kali. udah mulai aneh nih pemirsa nih. Dan pemirsa, mas Iya. kucing segede lonceng. Terus masih bayi segini kali. Panjangan lagi dikit kali ya segini ya. Soalnya sekolah segini doang udah kayak tompel huluk. Tompel huluk kayak ini mah. Aneh banget ya. Dari ras apa nih si Jimbon, ras apa nih? BSH bukan? Persia juga Persia. Dia long hair gitu ya. Long hair, Long benar. hair. Ya gitu deh. Keluarga emang suka kucing. Sebenarnya adik gue sih yang suka banget. Dan abis itu nyokap gue juga jadi ikut-ikutan, bokap jadi ikut-ikutan. Sebenarnya cuma gue doang yang nggak suka di situ. Wah, kok sendiri kamu yang lain suka? Iya, karena gue sempat kayak Wah, depresi. Teman-teman ini agak sedikit sedih ya. Nih kita akan sisi lain minum dari obat dulu deh. Keren. Bukan obat. Bukan, sabar dulu. Nanti obatnya dipegang sama Bagong. Aman. Jadi Iya. gue pernah nih. Jadi waktu itu gue penting nih pemirsa, lihat ini aja nih ceritanya. Cuman kalau ini agak sedih, jangan terlalu ini ya. Oke, silakan. Jadi gue ya tuh gue pokoknya balik malam entah habis manggung entah apa gitu. Terus gue capek kan, Iya. capek terus habis itu gue buka kamar gue nih. Kamar gue tuh dulu ada lantai 2 di loteng gitulah. Terus gue buka kamar, jebret, ada kucing gue satu tiba-tiba lari dari dalam kamar, vert gitu. Wah, gue curiga nih, wah ini udah dari jam berapa nih si kucing di sini nih? Kunci di dalam. Iya, jadi nggak ada yang tahu. Berjam-jam tuh, nggak ada yang Berjam-jam, tahu. udah 4 hari apa? Udah mulai mati. Bangke, udah dibuka ya bangke 4 hari dibuka. 4 hari. Paling dari semenjak gini kamu berangkat sampai pulang mungkin di dalam-dalam gitu kali, segitu kali maksudnya ya. Nggak mungkin 4 hari. Diralat ya, diralat. Mungkin dilanjut lagi ceritanya. Harus dibenerin itu sepertinya. Oke, jadi Pas masuk dia ngibrit gitu, set gitu. Wah, ini dari jam berapa nih? Gue tanya nih, gue bertanya-tanya dong kucing ini dari jam berapa nih? Gue Iya. wah, Bengong tuh di depan aduh, pintu. gue malas nih takutnya dia abis
Pokoknya gue dari jam berapa nih? Udah makan atau belum segala macem. Iya. Udah gue naik tuh ke kamar, selimutan kan gue udah ada gue nyalain AC, gue udah ngantuk nih, gue udah ganti baju segala macem. Gitu ya? Iya udah pada Capek banget. capek. Gue tidur tuh. Tidur. Jidit. Gue kayak La ilaha illallah. Tinta pemilu. itu. Salah pilih lagi. Kan gue bilang apa? Ini cerita sedih, makanya gue aja nggak kuat kalau gue bilang tadi Bang Iga jangan ceritain kalau nggak kuat, diceritain. Kita jadi Udah. sedih kan ini. Udah nih kan habis gue tidur gue spread gitu. Ternyata Doi boker di selimut gua. Anjir, Itu udah kayak jam 1 jam 2-an kan. Wah, gua marah lah. Gue marah banget tuh kayak wah gila nih terus. Wah, ini capek banget tuh, lagi capek pengen tidur. Udah gitu kan di selimut kan kayak anjir udah. Di selimut Manchester lu itu ya. Bener lagi. Bener. MU. Bener. Selimut MU. Ih, selimut MU. Bener sumpah demi Allah. Selimut MU. Bener. Demi Allah. Beneran. MU. Ya ampun. MU. Bener. Sebenarnya parah. Bener. Sebangga itu deh pokoknya. Nah itu yang bikin lo sakit hati itu bukan dia boker, tapi dia boker di selimut Manchester lu. Sebenarnya nggak apa-apa sih. Cuma nggak apa-apa. Kalah mulu juga. Gue nggak tahu bola padahal. Iya Bapak. Jadi abis itu udah gue turun ke bawah dengan emosi, terus gue bawa selimut gue kan, terus abis itu gue Bentar, kondisinya lu marah, aimnya arahnya kemana? Ke adek lu pasti kan? kadek gue. Pasti. Gue bilang terus abis itu gue taruh kan tuh gue taruh luar tuh, bener-bener gue taruh luar aja. Lu lempar luar rumah, terus gue gedor kamar adek gue kan. Woi kucing lo nih, berak gini. Terus adek gue juga kayak, apaan sih? Udah tengah malam juga gitu. Berak kucing gua salahin. Sumpah gitu, abis itu udah nyokap gue turun juga akhirnya. Wah jadi ribut tuh. Jadi kisruh lah tengah malam kan. Iya. Kenapa sih gini? Ya udah jadi ribet. Abis itu Gue dengar itu yang masuk ke informasi kata gue katanya warga-warga katanya pada datang. iya, bener. Ada apa nih? Bener. Itu sistem Manchesternya diberakin sama dia. Masa sih? Iya katanya. Dari Pak RT Bawa gas air mata segala. Iya gitu. Tim Basarnas datang. Enggak nyelamatin dia kan udah mau pingsan-pingsan kena kan. Iya, untungnya ketolongnya itu. Ketolongnya itu kan. Ini pada ketawa seolah-olah itu ceritanya bohong. Kamu udah gak ngerasain sih. Tahu cerita aslinya ini. Ya udah. Pokoknya gara-gara itu juga akhirnya gue ngerasa aduh udah nih kebanyakan kucing ini segala macam. Oh gara-gara kejadian itu. Habis itu ya udah dikasih salah satunya ke Dikta. Gitu. Jadi dia sukses sekarang tuh karena kucing itu bawa hoki. Bukan karena dia bisa nyanyi, bukan karena dia ganteng, karena kucing itu bawa hoki buat dia. Enggak sih, nggak percaya yang itu. Skill emang dia mau bertalenta, dia skill kok ini. Enak banget. Kalau ngomong tiba-tiba kucing. Dikta, follow informasi aja. Kucing yang kamu bawa itu ada ibu dari kucing yang ngeberakin. Selimut Manchester kayak gitu. Untuk saat itu dia belum bermusik. Kalau dia udah bermusik, aduh mungkin bakal menjadi musikalisasi puisi kali. Puisi kucing. Musikalisasi puisi kucing. Kayak gitu. Tapi gue gitu. bakalan kasih tahu ya for your info aja teman-teman semua. Setelah yang satu, Enggak, langsung gak ada iklan, ini langsung tutup. Aku punya rahasia kecil yang mungkin kalian tidak tahu. Dia punya kuncian di HP-nya itu. Parah nih, gue gak kuat di cerita ini makanya dah. Dia punya tebak-tebakan lucu. Jadi Dino tuh seorang musisi besar seperti Iga Mas Ardi Baraswara. Dia punya, gokil dia ngasih tahu gue tuh kayak, gue punya lirik, gue punya lagu. Dia kasih tahu gue punya tebak-tebakan lucu. Buat apa? Dia tebak-tebakan lucu buat apa? Buat, ini gue liatin ya. Coba. Gue bacain ya. Nih. Selfie dulu dong. Ya Allah, dia selfie katanya mau tebak-tebakan.
Oke. Ya, tebak-tebakan ya. Iya. Tebak-tebakan untuk Nah makan. ini, jadi gue punya notes nih. Dia ada notes. Lihat apa aja Bisa dia. kelihatan nggak sih? Ya kasih tahu kamera dah. Coba. Ya dia. Bapak Asmono ini mencatat semuanya ada. Tuh kan, pokoknya ini sih tebakan nih. Jadi tebakan. Ini foldernya namanya apa? Notesnya judulnya tebakan. Nah, ini ada kayak mungkin ada puluhan kali ya. Atau mungkin ratusan kali ya. Banyak tadi digini banyak. Tuh. Ini umurnya udah berapa lama lu bikin? Ini Sejak gue lupa. Ini soalnya ke-update mulu. Oh, ke-update terus. Mulu. Tapi Di udah lama. iCloud udah lama. Kayak dari gue umur 8 lah. Enggak ada logika. Bilang iPhone juga belum iyang. Ini bikin kayak penonton kayak kaget tadi fans pada suara bener juga. Ini masih kecil gitu mau memang nonton gitu jadi kaget. Nih gue coba ini nih ya. Apa salah Coba satunya? coba dulu nah. Coba ya. Teman-teman, gue himbau aja ini kalau emang pankreas kalian bisa keputar-putar pokoknya. Oke, ini satu aja. Ginjal, ini lucunya. Enggak. Kadang nggak lucu. Oh, dia yang bilang sendiri. Permen apa yang paling gede di dunia? Permen apa Iga? Semuanya gini, permen apa Iga gitu ya? Ulang. Oke, permen apa yang paling gede di dunia? Permen apa Iga? Tebak dong. Permen sugus? Salah. Permen kaki? Salah. Permen coklat? Salah. Permen apa Iga? Judulnya, jawabannya adalah permen apa yang paling gede di dunia? Iya. Candy Borobudur. Sangat original. Wow. Sekali lagi deh. Gue udah parah banget deh. Oke. Udah siap semuanya, siap. Penonton di rumah siap ya. Siapa nama bapaknya Robocop? Siapa nama bapaknya? Itu Iga. Nyerah. Robocop. Aku nggak mau meng-highlight hasil dari jokes itu, tapi di saat kamu nulis jokes itu, apa yang kamu rasakan? Sebenarnya itu gue dapet dari teman-teman sendiri. Kayak misalkan dari apa nih si Mas Budi ini misalkan. Ya, betul. Bapaknya dia namanya Budi, betul. Iya. Apa nih abis itu, wah lucu nih, abis itu gue catet. Catet itu ini semua nggak ada yang gue bikin, semua gue dapet dari teman-teman gue. Oh, referensi. Lu dengar siapa, dicatat siapa. Gitu. Nah, fungsinya untuk Iga simpen di HP itu fungsinya apa kira-kira? Suatu saat nanti ketika aku speech di depan orang, aku pakai tebak-tebakan. Jadi selama gue kumpulin ini, emang tujuan gue buat biar bisa gue bacain di Salon Diki. Keren. Iya, guys. Gua tuh nungguin banget momen ini dari sebelum pandemi. Nah, kan? Nah, mulai berlebihan, otak kecilnya kena kan? Otak kecilnya makin kucing. Makin dia ngomong, makin berasa bohongnya deh dia. Tapi nih guys ya, dia tuh salah satu musisi dengan nama besar yang dekat sama kita. Sama komika dia dekat, apalagi sama Pican, sama Awe. Dia tuh into banget ke komedi. Lo udah dengar kabar yang terakhir belum? Aduh, coba. Kenapa? Gak apa-apa. Ngobrol sama dia di sport jantung mulu sama gua. Naik turun kalau nggak ada apa-apa nggak usah begitu. Sejak kapan dia mau kenal sama Pican? Kok bisa kenal sama Pican lama? Jadi semasa hidupnya dia ya, maksudnya kalau kita mau mengenang sedikit. Semasa hidup seperti RPUL mulutnya keluar. Sejarah semasa panjang amat, saya kan cuma nanya Bapak Nurjaman kenal sama Pican kapan? Itu aja yang ditanya. Bapak kemana-mana muternya. Sejak semen rumah apa kapan? Semen rumah apa kapan? Dulu. Gue kan teman kuliah, jadi pas zaman awal-awal akhir kuliah lah, gitu gue ketemu dia lewat temen gue juga, kan terus habis itu ya udah awalnya kayak ngobrol-ngobrol di dulu tuh namanya Yahoo Messenger lah. Wow, baru banget tuh, vintage banget. Habis itu udah kan ngobrol-ngobrol, ya udah habis itu ya
ketemu ngobrol, dia kan emang dari dulu bacotnya gitu kan. Iya, oke, nyeletuk Ih, kayak. tapi parah banget sih. Jadi nggak bisa di on airin soalnya parah banget. Gak apa-apa, buat hiburan off air gak apa-apa, lu Nah, ceritain iya. aja. Ntar kita 3 trim. Oke. Waktu itu gue tuh pokoknya gue manggung di Kelapa Gading. Nah terus abis itu dia tuh lagi ada pameran, bukan pameran sorry, clothing festival lah. Oh, kalau oke. Ya acara clothing gitu kan. Acara clothing itu ya. Nah gitu kan. Iya. Nih dari situ akhirnya kan dia bikin clothing line-nya dia tuh si Cubatis itu lah. Kaos-kaos absurd lah gitu. Lucu-lucu Gambarnya gitu. aneh-aneh, emang Gambarnya dia gambar aneh. Kayak Iya. dulu kan lagi zaman fiksi tuh. Nah terus digambar bikin kaos judulnya sepeda fiksi. Tapi fiksinya FAKSI. Fiksi. Gambarnya sepeda statis. Gue bilang, aneh banget. Ini aneh banget. Aneh banget. Ya aneh. Itu menggambarkan yang ada di otak dia, ya kayak gitu. Iya kayak gitu. Ternyata tuh emang dia dari dulu begitu ya? Dan laku. Berarti yang salah buat dia, yang beli ini. Iya kayaknya. begitu makanya. Tapi ada pasarnya ya? Rame beneran zaman itu tuh dilaku. Abis itu ya udahlah, abis itu kayak dia kerja di mana Iya, kan. Maksudnya iya. kerja korporat. Iya dia sering masih sering kayak wah bos gua nih apa segala macam cerita-cerita gitu. Iya. Pokoknya ujung-ujungnya ya gua kontak-kontakan terus ya udah maksudnya gua ngeband terus dia kerja kantoran apa segala macam terus mulai podcast sama Awe. Sama Awe, seminggu. Nah, pas podcast minggu gua pertama kali tuh episode pertama kan gue dengerin gue inget banget gue lagi di pesawat gue lagi tour tuh kan. Wah nih si anjing bikin podcast nih kayak apaan ya? Sudah gue dengerin kan. Itu gue dengerin kan gue pakai jaket. Ini perjalanan pas lu lagi mau ini. Iya, tuh. pas lagi mau ke Jeddah waktu itu. Aduh, dari tadi kan aduh, sana anak habaitak. Lagi manggung, tadi awalnya dengan manggung, bertanya berubah lagi. Lagi keluar kota. Keluar kota kan manggung. Keluar kota. Jadi kan gue ya udah kan kalau di pesawat kan pakai hoodie gitu kan. Iya. Gue dengerin dia tuh, gue tahu denger gini-gini doang kan sambil ngantuk-ngantuk gitu kan. Terus lama-lama gue ketawa kan. Cuman kan kalau di pesawat kan lo nggak boleh ketawa kayak kenceng kan. Lagi Iya, subuh-subuh nggak gitu enak, kan. etikanya nggak enak dong kita. Jadi sepanjang perjalanan gue cuma gini loh. Terus, karena gue ketawa beneran nangis kan. Terus kayak gue lupa sebelah gue jalan terus kayak gue lagi denger podcast. Karena lu nahan ya. Nangis gue. Itu sih lucu itu. Terus di episode pertama dia udah ngatain gue lagi si anjing tuh. Iga dia bilang gitu. Bercanda kita bawa ini kita episode ngobrol. podcast seminggu pertama dia udah ngomong gitu. Tahu enggak dia bilang gitu. Wah, anjing Dia masih tuh disebut yang juga. berani ini kan dia doang mulutnya. Emangnya dia. Ya udah abis itu ya udah gue akhirnya jadi kenal sama Awe juga segala macam. itu Udah dari situ lah. Lah, tapi kan kamu bisa menceritakan tentang ikan belida ini yang sampai ke mancanegara. Yang bisa dibilang kalau saja ikan belida naik ke permukaan, hancur. Gantengan nggak kuat membawakan itu. Itu anjing. Jadi di 2021 atau 2022 itu pas pandemi gue inget. Terus dia pernah bikin lagu itu. Haus dia bawa haus. Ngomong aja masnya. Itu orang nggak boleh minum. Nama binnya siapa? Ternyata binnya dia komputer, binnya recycle. Recycle bin. Ya udah habis itu gue bikin lagu buat singkat kata gue bikin lagu lah buat si podcast minggu, liriknya dia yang bikin, gue rekamin bener, terus Liriknya dia yang bikin. dia yang bikin tuh ikan belida apa dipancing dia tertawa apalah, terus bayi jembutan gue kayak udah aneh banget, udah aneh banget. Udah aneh banget kan, tapi abis itu gue bikinin yang benar. Abis itu gue kan si Awe kan suka bling kan. Iya. Gue bikinin kayak bling nih. Wah mantep banget ini udah segala macam gue jadiin. Dirilis tuh. Kan gue mikir juga siapa sih denger lagu goblok begini nih gue kan. Ya udah tiba-tiba lagu itu terkenal lah di kalangan bocah nanas. Iya kan. Nah, gue pikir kan ya udah terkenal heboh tuh kan di podcast minggu heboh segala macam. Wah, ikan belida semua gue pikir ya udah bocah nanas aja lah gitu. Iya. Gue nggak nyangka gimana kan, terus manggung terus
ikan belida. Ikan Satu. Terus manggung di mana, kota mana, ikan belida. Kok ada lagi nih. Terakhir paling gue manggung di festival di Singapura. Ya, udah gue ngomong bahasa Inggris mulu kan, kayak wacang cincong sisa itu udah gitu. Ikan belida. Sampai Singapura, sampai habis itu gue telepon si Pican kan, gak boleh. Wah, lu segala macam. Lu diketawa. Wah, mampus. Mampus lo. Hancur dia. Hancur. Karir bermusik dia bakal hancur gara-gara belida ya request. Teman-teman baru suara pasti pada nanya dong. Pada nanya, itu kayak belida apaan sih? Udah nggak usah dengerin lah. Jelasin aja, sejenis ikan yang bilangnya gitu. Jadi dia nggak tahu sebuah karya kan. Nah, waktu itu kemarin tuh mereka sempat bikin kan apa sih? Kayak konser ya, si podcast minggu lah tuh di Bekasi. Show-nya mereka lah. Terus 2.000 orang beli tiket kan. Gue bilang, anjing 2.000 orang nih. Terus yang main Perunggu waktu itu. Nah, abis itu ada surprise guest-nya gua. Jadi si Perunggu disuruh bawain ikan belida. Gue bilang, yang bego sebenarnya Perunggunya. Gue bilang, kenapa lu mau? Gue bilang ya. Tercoreng. Mau juga kan bocah nanas juga kan sama kan. Dia ketawa-tawa dong. Ya udah deh main. Emang bahaya itu, lagu itu bahaya. Asli, abis itu dimainin nih sama Perunggu, abis itu gue main, dia nyanyi itu berdua. Udah kan nyanyi lagu, maksudnya lagu itu kan lagu tolol ya. Terus mereka turun panggung. Gue terharu banget. Lirik lo nggak ada yang bagus-bagusnya, ada yang bikin terharu anjing. Lirik lo bayi jembutan ya. Kenapa lo terharu anjing? Nggak ada lirik yang menyayat hati. Nggak ada orang nangis gara-gara bayi jembutan tuh nggak ada. Gila bayi jembutan bareng. Nggak ada orang nangis dengerin ikan belida. Anjir. Terbukti kan ternyata men, dia tuh emang kalau DNA untuk komedinya tuh yang bikin dia tuh cepet nyambung sama kita stand up komedian, apalagi sama komika. Sekarang kita challenge saja ke Bang Iga nih. Gue kemarin diminta jadi juri stand up masa. Bener demi Allah nih masih ada WhatsApp-nya. Cuma gue takut ini Juri stand up. Iya, di Tangsel apa di mana gitu. Sumpah demi Allah. Gue kayak, aduh gue gak sanggup lah. Takut gue. Udah, kayaknya emang jangan dilawan, ikutin aja. Iya. Oke. Jadi nanti ada line up stand up fest nanti bakal kita lihat. Gak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sekarang kita challenge dia nih. Kamu untuk komentarin beberapa komika yang nanti ada di plasma ini. Sepengetahuan kamu. Ini dia. Iya, oke. Belakang gambaran ini adalah salah satu komika juga nih dia. Dia perkawinan silang antara manusia dengan pensil 2B jadi. Iya, ini ya. Gigi kayak gerbong. Giginya jarang-jarang kayak puasa gue. Ya udah Bakri, menurut dirimu? Ya, gue beberapa kali terpapar dia ya gitu. Cuman memang terpapar kayaknya sinar UV. Tiana Bakri. Gue tapi belum familiar sama ini ya, sama show-nya dia. Sama show-nya dia belum familiar ya? Belum familiar. Iya. Tapi dia lucu sih. Kadang suka ada di Tretan Muslim kalau nggak salah. Iya betul. Iya, Terus kan? dia ada ini juga Bang, single juga. Ya, kayak musisi juga deh Bang, kayak lu Bang. Keren musician Bang dia. Punya single juga. Oh, kita terkenal sekali. Nanti nggak usah, jangan merusak hari-hari kita, jangan Bang. Iya, takutnya nutup pintu rezeki. Iya betul, nutup rezeki takutnya gitu dia. Dan menutup aura takutnya kalau sekali lagi. Next. Pras Teguh deh. Ini gue tahu dia suka ngeband kan emang. Iya. Dia gitaris juga kan. Gitaris juga. Kan bisa main drum juga kan kalau nggak salah ya? Dia awalnya emang drummer. Oh, awalnya ini malah suling. Awal orang baik-baik. Air bersih ini kan gara-gara 3 kali penyulingan kan? Jadi ini bukan. Asik banget deh. Next, puncet lagi bang, next. Bagus. Aditya Dika. Oh, kalau ini emang gitaris jazz dia. Gitaris jazz, betul dia. Oke ya, oke lah dia. Next. Nah, belum pernah denger nih. Davi Sumbi. Iya. Siapa yang Davi Linggar nih? Ini pakai Martin keren juga dia. Keren main. Keren mainnya dia. Kemarin terakhir ketemu juga di acara ini tuh nobar bareng itu film.
Film apaan? Film aku yang jadi itu barang. Wih. Iya, cuman itu presko doang, screening. Oke. Next, bicara lagi bang. Orang-orang pada trauma nggak? Enggak, wartawannya Pak Hadbar happy ngeliat Iya. hasil filmnya. Udah, habis. Dan teman-teman, almarhum Bang Iga ini juga seorang sastrawan. Makanya dari itu Iga tuh jadi kayak terbawa puitis dalam segala liriknya. Apakah benar referensi-referensi yang ayah berikan itu membawa dirimu dalam menciptakan sebuah lirik di musik? Mungkin nggak secara langsung ya, tapi kan gue tuh nggak pernah yang mempelajari puisi bokap, juga nggak pernah yang dijejelin apa segala macem. Cuman gue besar di dalam kondisi puisi itu ada di mana-mana. Di rumah gue tuh literally di mana-mana, di meja makan ada, terus habis itu di mana-mana, even di kamar mandi ada, pokoknya puisi itu ada di seluruh ruangan lah. Oh berarti beliau secinta itu ya dengan seni. Iya, terus kan buku banyak kan, buku udah pasti banyak. Nah, habis itu ya karena gue udah terbiasa ngelihat puisi, membaca itu kata-kata yang bagaimana, kata-kata yang dramatis, kata-kata yang puitis. Jadi ketika gue nulis puisi, bukan karena gue terinspirasi dari situ secara langsung, tapi karena gue udah terbiasa aja sama kata-kata macam itu. Dan bokap kan kalau lagi ada pagelaran puisi apa segala macam, dia selalu ngajak gue kan. Dan ya itu gue ngeliat lah drama, terus musikalisasi puisi. Ya jadi emang dari situ kemudian terbiasa kayak gimana ya, sebagai anak kecil gitu, nggak dijejelin untuk menjadi orang yang bisa berpuisi, cuman kayak dikelilingi aja sama itu semua. Plus juga jadi puisi dan musik tuh kayak emang sesuatu yang udah sehari-hari lah di rumah gua. Jadi kalau misalkan ada temen waktu SMP, kata temen gua nginep di rumah kan biasa gitu kan. Terus tiba-tiba kayak misalkan kita baru bangun jam 8 pagi gitu. Terus tiba-tiba temen gua kaget gara-gara kita lagi pada tidur, dia mendengarkan tidak mungkin. Di sini kita bisa menilai dia udah mulai bohong ya. Sepuisi-puisinya orang, sama pagi-pagi menyarap dulu, masa langsung puisi. Tapi itu terjadi. Jadi temen gue bener. Bokap lo kenapa? Keren ini. Udah tidur aja, bokap gue lagi baca puisi. Gue bilang gitu. Iya, bokap gue bisa latihan puisi. Pagi hari? Iya, terserah dia aja mau kapan. Nah gitu. Tidak mungkin. Apa? Gitu. Aduh, dia udah mulai lagi nih, gue tidur dah. Oh iya. Cuma temen-temen gue kan udah kaget. Tapi jadi lucu. Jadi lucu ya? Kocak. Kalau yang baru pertama kali nginep tuh Bang Iga, pasti kaget itu. Ngompol, berak langsung. Udah mulai nggak nyambung lagi. Sekaget-kagetnya orang kan nggak mungkin langsung berak. Kencing dulu, baru berak kayak gitu. Jadi wajar aja kalau dia menciptakan karya-karyanya. Jadi dia tuh udah dari liriknya oke, dari musik emang udah hari-hari terbentuk sama puisi sama ini bener nih. Nah, Bapak Nurjaman. Iya, kata-kata liriknya dia itu puitis, nggak bisa dimengerti orang-orang dengan intelektual yang cepet-cepet nggak bakal ngerti maknanya. Kamu, aku nggak ngerti. Wah, yang penting lagunya enak, nyampe udah kayak gitu. Iya, terus almarhum gitu. ayahnya Bang Iga juga dia seorang penulis novel Arjuna Mencari Cinta, betul. Betul. The realnya, Iya. ininya dia aslinya. Gitu. Katanya Iya. sempat ada sedikit. Ya waktu itu kan akhirnya si novel Arjuna Mencari Cinta itu kan dibuat tahun berapa ya? 80-an lah. Bisa Kan makanya. Kejepit. Entar dipotong di TikTok. Si Iga tangannya kejepit gara-gara Diki tuh. Terus saya yang disalahin ini gara-garanya. Barang kena abang yang main. Iya. Jangan diturunin lagi. Udah, ini taruh bawa aja dah. Jangan ntar dimainin lagi. Ada. Makasih bang. Iya. Makasih bang. cuma gitu tuh. Ya kali bang kita malu tau bang. Tadi udah mulai malu tuh bang, beneran bang. Ya udah, habis itu kan novel Arjuna Mencari Cinta, habis itu Iya bang, sedikit boleh cerita sempat bang. dipakai sama salah satu judul lagu ya Dewa kan. Iya, salah satu Habis judul itu, bang. Jadi waktu itu kan judulnya kemudian sama, Iya. tapi terjadi polemik. Akhirnya si Arjuna Mencari Cinta yang versi Dewa itu dipakai Arjunnya doang.
Sampai di situlah kurang lebih. Sampai situ aja udah selesai pokoknya. gitu. Pokoknya sekarang juga bokapnya Bang Iga udah almarhum, kita doain pokoknya kita terima Fatihah ya bukan. Semoga arwahnya Terima kasih tenang di sana kan. banyak. Kalau ini buat over aja, kalau kata Bang Iga mah sekarang orangnya udah jadi ubi. Emang mulutnya setan emang. Iya. Dan beliau ini juga ada musisi yang merubah algoritma musisi-musisi dengan berpakaian ganteng di atas panggung. Ini Bapak Hairil ini manggung menggunakan batik. Iya. Sejak kapan dirimu kayaknya gue pakai batik? Jadi awalnya tuh Ini serius nih. tenggorokan gue suka gatel-gatel kan, jadi suka. Bukan itu. Batuk kali itu. Ini kan batik. Mang air, butak. Mang kelapa, batok. Ya. Basis gua tuh dari Sumatera Utara namanya Gerald Situmorang. Batak ya. Oke, sudah siap di industri komedi. Jadi waktu itu awalnya gue iseng sebenarnya. Gara-gara iseng. Iseng. Nah, Iga iseng aja saat itu. Iseng. Jadi waktu itu pokoknya kita manggung pertama kali bareng Suara tuh gue bawa di tas gue itu kemeja hijau loreng-loreng. Enggak loreng-loreng, hijau doang. Bikin hati gue begini-begini. Psikologis gue tergoncang. Jadi kemeja hijau sama kemeja batik. Karena waktu itu gue bener-bener mikir bercanda nih. Terus gue nanya sama anak-anak, gue mendingan pakai kemeja hijau apa kemeja batik? Anak-anak biasa lah, batik dong, biar kocak. Pokoknya gue bilang, tapi males nih gue gini-gini. Terus Marco, drummer gue bilang, pokoknya kalau lu berani pakai baju batik, ntar gue buka baju pas lagu keberapa gitu. Dia nantangin kayak gitu. Oh ya udah, gue pakai aja tuh baju batik tuh. Terus gue pakai batu akik, baju batik. Kepleset pemirsa. Memang deket. Baju batik, baju akik, batik akik. Deket kan? Itu dia. Betul. Baju batik akik, batik. Akik suka batik. Iya. Udah. Manggung dia tuh. Manggung, habis itu ya kan awal-awal nonton cuma teman-teman doang kan, pada ketawa tuh. Terus pas zaman itu kan sosial media, Instagram tuh belum kayak sekarang lah, tuh 2014. Baru. Waktu itu masih pet namanya. Ya Allah, wah kelihatan pas check-innya tuh check-in with Kira. Ada yang love you banyak, Ada ketawa. Ada yang ketawa. Emoji gitu ya. Emoji gitu. Terus Bisa habis itu dilanjutin? Lanjutin dah. Iya. Nah, waktu check-innya gimana tuh? Nggak usah petnya, itunya cerita batiknya. Abis itu ya udah kan di pet, ya orang lucu lah pada wah ini pakai baju batik nih. Nah waktu itu abisnya akhirnya itu jadi kalau bahasa sekarang tuh inilah viral lah gitu. Viral. Tapi zaman dulu kan nggak ada kan kata-kata itu. Nggak ada viral, orang masih bingung tuh. Iya. Apa ya? Itu dah kata dia gitu. Orang ngomong dia. Gitu. Baru Terus ngomongin. habis itu ya udah. Ternyata karena responsnya kocak, habis itu di panggung berikutnya gue pakai lagi batik. Terus habis itu jadi keterusan. Oh, cuma karena kocak. Karena kocak keterusan sampai akhirnya ada satu orang teman gue, dia punya sebuah brand batik namanya Bilabong. Enggak. Tapi pakai batik. Di pantai tapi pakai batik. Aneh banget gitu. Itu namanya Aneh banget. Nama brandnya itu Negarawan, Batik Negarawan. Batik Negarawan. Terima kasih untuk Batik Negarawan udah support adik-adik saya di dunia musik ini. Udah dulu. Oh dulu. Dulu. Sekarang udah enggak? Sekarang udah enggak. Enggak jadi Bang Negarawan. Tapi terima kasih juga. Ya, tapi terima kasih. Nah pokoknya, abis itu dibilang kayak, Egal lu mau pakai batik Negarawan nggak? Padahal saat itu gue tahu tuh batik harganya mahal karena batik tulis. Waduh. Ini tulisannya gitu, batik. Iya. Batik. Iya. Tapi temen emang mahal kalau batik tulis itu emang mahal dibanding yang batik yang udah ada cetakannya tinggal itu mahal soalnya itu pakai handmade banget kan. Iya, pakai tangan terus. Tangan dia sendiri. Tangan orang lain. Oke kan, batik terus mahal tuh harganya kan, jutaan lah. Terus gue bilang, tapi gue bilang, gue nggak sanggup lah kalau beli Negarawan. Terus, udah apa kita endorse aja deh. Gue bilang, serius loh. Udah, habis itu ya udah kan.
dia datang, namanya Banu tuh, gue inget banget Mas Banu. Terus dia akhirnya gue tanya kenapa sih batik tulis tuh mahal gitu. Nah, batik tulis itu kenapa mahal? Karena prosesnya bisa dijelasin tuh semuanya. Prosesnya siapa yang buat, terus bagaimana step by stepnya, terus kemudian bagaimana corak batik itu setiap daerah tuh berbeda, terus kemudian apa artinya, terus filosofi batik segala macem deh. Wow. Yang tadi gue cuman iseng, akhirnya gue berpikir, ternyata bisa sedalam ini ya filosofinya gitu. Dan begitu dijelasin banyak gitu, gue jadi mikir, ternyata ini emang jadi punya unsur budaya yang luar biasa kompleks gitu. Dan akhirnya gue jadi mau pakai baju batik itu bukan sekedar lucu-lucuan doang, tapi emang karena gue tahu nih ini ada proses orang yang bikin dari awal sampai akhirnya itu bisa jadi sebuah bahan mentah, terus habis itu bisa jadi sebuah kemeja batik dan dipakai tuh rasanya beda gitu, rasanya beda. Dan ada kayak gue ngerasa ada energinya lah tuh, karena itu orang yang bikin, bukan mesin gitu-gitu. Kecuali kalau kayak batik-batik Avengers gitu, batik-batik MU, Arsenal gitu-gitu kan. Lu tahu nggak lu batik Black Panther, lu tahu nggak lu? Tahu nggak lu? Ada tuh. Batik Barca gue tahu. Batik AC Milan tahu. Tapi kan kita tadi lagi konsen ngomongnya, lagi ngomong ada yang daging gitu. Iya, oke. Terus abis itu ya setelah gue pakai, ini ada energi karena yang bikin tuh beneran orang. Iya, gitu. karena kan batik tulis itu kan. Iya, soalnya kalau batik MU bikin Alex Ferguson. Betul sekali. Nah, jadi gara-gara itu, jadi abis sekarang Hairul zaman ini pakai terus itu jadinya. Kalau manggung jadi pakai itu terus. Kok ketawa jangan colek-colek, Pak. Pakai itu terus jadinya. Ya, jadi konsep kayak gitu lah, ceritanya seperti itu. Jadi mulai abis itu udah nggak pakai batik lagi. 2019 terakhir tuh. Terakhir 2019. Ya kan udah hampir 5 tahun pakai batik terus bosan lah. Bosan. Pakai meja biasa. Meja putih, celana hitam. Ya cosplay jadi orang Solo. Nah, ngomong-ngomong masalah Solo. Dia main basket kagak, dia kata. Dia main bola, dia kata kagak. Main takraw kagak. Main becekan aja kagak dia mah. Dia lebih memilih main apa? Main sepeda kata dia. Emang dia anak sepeda banget dah dia. Bikers sejati. Iya, sama kayak lagi si Uus nih. Iya, itu 2021 lah gue sepeda gila-gilaan tuh. Pas Covid itu. Pas Covid. Covid akhir kali itu ya. Pokoknya pas kita udah bisa, pokoknya pemerintah bilang bisa keluar nih. Baru boleh keluar gitu ya. Baru boleh keluar ya, udah gitu. Sebelumnya kan susah kan. Habisnya pas begitu bisa keluar tuh, orang-orang pada beli sepeda kan tuh. Sepeda tuh, bisnis sepeda tuh cair banget itu yang punya bisnis sepeda itu. Kacau dari yang roda 2, roda 1, laku semua. Gimana maksudnya? Gimana maksudnya? Roda 1. Roda 2, itu maksud 1 mah sirkus. Kan ini sirkus, laku juga itu. Iya itu bodo amat. Ini kan Bapak lagi cerita Bapak belinya roda 1 atau roda 2? Pakai rambut itu tuh roda 1. Mau naruh lagu mau naruh di mana kayak terserah gua kan. Lu rumah gua kayak begitu. Realita katanya. Ya udah ya, habis itu pokoknya getol banget tuh 2021-an lah, pokoknya 2021 2022 karena jalanan juga masih sepi kan. Masuk komunitas gak sih? Apa sendiri aja? Sama teman-teman sih ada sih. Gitu sama teman-teman. Terus ya kadang-kadang kalau malam ya kita suka bawa celurit gitu-gitu. Begal kali namanya kalau itu mah. Kalau itu begal. Begal pakai sepeda mah kekejar. Begal pakai ranking. Begal pakai sepeda. Cepetan juga dia lagi begal larinya daripada kita. Menjot. Sampai betis copot juga bakal gabur itu. Abang ini komunitasnya di sini berapa orang? Apa benar komunitas resmi? Apa sendiri ngajak teman-teman? Apa-apa? Kalau ngomong. Yang dantak kalau ngomong. Tiba-tiba jadi apa tahu. Ya udah. Sebenarnya bukan komunitas gimana-gimana, cuma kita main bareng aja lah gitu. Main bareng rumah aja, sepeda di rumah. Waktu itu di Cipete ininya suka kumpul di Cipete. Gitu. Terus kita ikutan waktu itu ada event sepedaan namanya Audax. Nah, Audax itu pertama kali
kita tuh Berapa kita jaraknya sepedaan berapa? di Jogja, tapi kita nggak dari Jakarta ke Jogja nggak, dari Di Jakarta ke towing. Jogja towing, doing. Ada aja. Orang mau ngajak ngomong serius, ada aja mulu. Terus habis itu udah nih kan di Jogja itu kita sepedaannya 200 km. 200 kilo, aja gila men. Itu seru tapi jadi kita dari pokoknya jam Titik nolnya dari mana startnya? dari Malioboro, pokoknya dari Dari Malioboro, Malioboro, habis itu ya. itu masuk ke Sulawesi, habis itu ke Kalimantan. Bentar dulu pelan-pelan dulu. Ini penonton juga kaget. Tiba-tiba Jogja, tiba-tiba Sulawesi. Oke, sorry. Jadi Dia dari Jogja doang, dari Jogja ya, kemana? Habis itu Biasanya pokoknya kita ke deket-deket lereng. Sleman biasanya tuh kan? Kan Iya, deket Jogja Sleman. Habis itu ada Imogiri apa segala macam. Pokoknya kita muterin deh tuh sejauh 200 km. Oke, muter dari dah tuh jam, ya. Iya, dari jam 5 pagi. Finishnya tuh istilahnya cut off time-nya itu di jam 6 sore apa. Wah, Pokoknya jadi jadi selama 12 jam ya, 12 jam. Ya udah gue sepeda 200 km. Abis itu gue selesai sebelum cut off time. Jadi sekitar jam setengah 6-an gue udah Finisher ibaratnya lu. udah balik ke Bekasi. Terus Gimana tuh? Kemana? Kan lagi di Jogja tadi. Lu penonton nolak kaget lagi tuh. Malioboro. Penonton kan lagi makan gini. Dia pas dia bilang, lalu balik lagi. Bekasi gitu. Dibuang nasinya tuh. Nasinya dibuang tadi. Tempe dibuang, terong dibuang sama dia tadi. Gimana sih? Gak nih gitu kan. Kagak dantok kalau ngomong apa-apa. kan makannya gratis. Aduh. Ini. Oke, lanjut nih. Udah kan, habis itu keliling jatuhnya di Malioboro lagi lah gitu. Iya. Jadi tapi itu perjalanan yang apa ya, spiritual lah gitu Kok karena bisa dibilang sebetulnya? karena apa ya buat gua sepedaannya tuh bukan cuma olahraga di situ, tapi emang lo apa ya ngelihat pemandangan terus lo capek banget sendiri. Itu bener-bener momen dimana lo ngandelin diri lo doang sendiri. Iya Lo nggak ada bantuan orang lain, lo nggak ada bener-bener ngandelin betis lo aja 200 kilo. Jadi kayak udah bener-bener apa ya, udah bener-bener sampai di tahap pas 180-an Nyerah tuh. nggak? Udah deh, gua Ada itu di makanya kilometer berapa? Satu, Kilometer. gua tampol ya, itu mah baru mulai itu. Gua ngomong satu kan, satu gitu kan. Cuma lu kagak niat pengen ikut kalau satu udah nyerah mah. nggak tuh kayak 180 berapa lah Boleh gitu. itu baru nggak apa-apa masuk. Kan gue pikir kayak wah udah 180 nih, wah mantep nih. Tapi kan gue pikir-pikir 20 kilo lagi ya, masih jauh itu. Itu kayak dari sini ke rumah gua 20 kilo. Masih lu. Oh, sebenarnya Ini 20 kilometer kalau lo naik mobil mah nggak berasa. Tapi Tapi kalau kalau sepeda sepeda mah- kan genjot tuh. Gue bener kayak udah keliengan juga kan. Terus tapi mikir, nih kalau gue nggak selesain, gue nyesel nih seumur hidup nih. Habis itu gue paksa diri gue sendiri sampai kemudian ya gue nyetel lagu tuh segala macam. Gue udah nyanyi kayak orang gila beneran. Anjir. Iya. Berapa orang yang nyadar lu? Terima kasih, kan. Aneh kan? Aneh lagi gitu. Iya. Itu lagu Itu membantu lagu. kamu untuk menghilangkan capeknya, lelahnya, Iya, memotivasi diri agar yang penting gue nyampe dulu. Betul itu. Lagu apa yang didengar saat itu? Terima kasih Jo. Terima kasih Jo Taslim. Maksudnya itu tadi Iya, kan ada betul. lagu itu juga. Betul. Iya, dia aktor. Itu makasih atas karya-karyanya. Ya pokoknya nah tapi gue ingat banget gue dengerin lagunya Ari Lasso. Beneran tuh Ari Lasso. Mengejar matahari. Mengejar matahari. Bener. Itu yang bikin kayak Iya, semangat bikin makin capek nih. nggak ngaruh-ngaruh amat ternyata. Ada amat ternyata. Tapi ngaruh. Maksudnya bikin jadi lebih semangat karena bisa nyanyi sendiri. Wah, belum kayak orang gila. Jadi ada peserta-peserta lain yang gitu. Ih, orang gila enggak. Jadi pada ketawa-tawa juga kayak, "Wah, semangat Mas gitu. Semangat banget, Pak. Soalnya Iya. itu ngenjot sendiri. Ada nggak di kilometer akhir ketika pengen nyampe finish orang mulai berbaik hati kayak Mas Iga, sini saya njotin gitu. Nggak ada. Itu nggak ada. Tapi ada satu orang gue lupa. Tapi dia dari Jakarta juga. Dia pokoknya dia berhenti. Terus gue tanya kenapa, ada problem atau apa gitu. Dia yang sepeda juga. Iya, ada masalah apa Mas dalam hidup gitu. Terlalu dalam. Saudara bukan apa bukan? Tanyanya saat itu. Iya, tanya saat itu aja. Mas,
kenapa mas gini? Oh nggak apa-apa. Habis itu ya udah dari mana Jakarta. Ya bisa kita kan jadi ngobrol-ngobrol gitu kan. Ngobrol-ngobrol. Itu sebentar doang. Habis itu dia nawarin kayak, ini gue ada apa sih kayak energi apa? Makanan. Uang makan. Nggak bukan. Ini apa ada energi bar gitulah. Oh, oke. Gitu. Iya. Jadi ya udah. Oh nih. Wah oke deh boleh thank you. Ya gitulah maksudnya ada orang-orang kayak gitu terus ya saling menyemangati lah gitu kayak. Betul. Ayo mas bisa mas dikit lagi mas. Ayo mas sama-sama mas. Yuk. Keren. Tapi itu pas ketika lagi nyelamatin kamu belum di atas sepeda kan? Masih kayak jalan gitu kan. Ayo semua. Ayo. Naik dong sepedanya. Ayo gitu. Biasa kan rasa equality kebersamaan ya. Senasib sepenanggungan. Kan gua ada jalur ya sepeda gua belakang. Berarti memang Bapak zaman ini memang se-happy itu ya. Se-happy itu naik sepeda ya? Happy banget. Iya. Maksudnya itu terutama pas di Jogja tuh kenangan seumur hidup lah gitu. Dimana kayak bener-bener nge-push diri sendiri soalnya itu ada banget. Udah pucat ada tuh. Gua ada tiduran di warung kosong udah nggak ada orangnya gitu. Maksudnya di Wates tuh gue liat banget tuh. Gue bener-bener tiduran. Bertanya, what's? Kota yang bertanya di Jawa, kota Wats. Ya Allah dicatat lagi. Minta dulu. Ini syuting dulu. Gue ikat tangannya. Jadi di Wates itu kota yang di Wates. Remember banget deh. Iya, karena pas itu gue udah kelingan terus bener-bener. Dari mana itu liangan? Kelingan. Asik deh. Minum dulu. Silakan minum dulu. Awas kejadian. Tadi kita ngobrol dulu. Aduh, teman-teman yang senang balas suara lihat deh, pokoknya jadi kelakuannya nih. Kayak segala mau minum ke sini. Ya udah, pokoknya di Wates tuh bener-bener tiduran gua. Sepeda punya berapa? Sepeda ada sekarang satu. Ya jangan pakai jangan pakai kalau satu mah nggak usah diinget. Kalau yang pakai itu mikir. Ada berapa ya di rumah saudara 3, di rumah ini 4, mat pinjam 1. Udah dik berapa dik? Jangan lupa boleh pakai Kalau cuma 1 mah nggak usah pakai 1 dik. Gitu. 1 ya pemirsa di rumah. Dan pakai lagi. Dan pakai ini buat spidol nih, ini spidol Dayak nih. Ampun gak bisa manggung lu katain. Tapi for your teman-teman, lagu Balas Suara ini menjadi soundtrack dari salah satu film. Itu dia. Yang dipilih terbuat terbuang dalam waktu. Oh iya. Bagaimana dirimu melihat pencapaian itu? Wah, emang tujuan lagu itu ini sih dibikin atau wow, atau se-amaze itu emang hasilnya? Sebelum kita nggak nyangka ya, maksudnya nyangka kali. Oh, nyangka. Ada aja mas. Emang kan itu dirilis 2023 kan? Iya. 2023. Abis itu ya kita tahu nih, ini lagu ini enak tapi kok kayak nggak terlalu gimana ya gitu. Kita udah bikin video klip yang bagus juga gitu. Terus tapi ya udahlah gitu. Maksudnya yang tahu-tahu aja gitu. Terus abis itu suatu hari Mas Yandi ngontak Gerald gitu. Mau pakai lagunya buat film gue nih yang baru gitu. Filmnya judulnya Sore. Terus habis itu gue pikir sama anak-anak, Mas Yandi mau pakai nih gini. Ya udah pakai aja lah gitu. Kan emang toh film-filmnya Yandi juga bagus gitu. Kita jadi percayalah. Iya. Yang sebelumnya jatuh cinta seperti di film-film film-film horor. Porn, bener-bener porn. Masa nggak punya kuping? Emang nggak ada punya kuping? Kelepasan jatuh cinta seperti film-film. Tadi saya itu udah 14 kali kelepasan.
Jadi bagus kan, bagus. Iya, Maksudnya bagus. Habis itu Nah, kita tapi teman-teman bersuara menyesuaikan nggak film kalau misalnya yang minta filmnya kok filmnya gitu sih, jangan gitu nggak? sebenarnya enggak sih, tapi karena emang yang nawarin juga dikit. Iya. Ya selain itu pasti kamu menyaring juga kan pasti film seperti apa yang bakalan. Iya sih, tapi ya kebetulan emang belum ada tawaran film waktu itu gitu. Jadi baru pas Mas Yandi doang. Terus kita percaya juga sama karya bagus, orangnya juga baik banget kan. Yeah. Terus ya udah deh, Mas Yandi sikat aja gitu. Terus ya singkat kata itu bulan Juni, kayak kalau nggak salah bulan Juni. Habis itu filmnya kan rilis bulan Juli ya, bulan Juli. Terus ya udah kita nggak ada perasaan apa-apa, maksudnya ya tau lah pasti Mas Yandi bikin bagus gitu. Terus begitu bulan Agustus ya, tiba-tiba film itu meledak kan, jedar gitu. Terus apa ya, mereka dapat 3 juta penonton gitu kalau nggak salah. Dan di bulan pokoknya di bulan Juli tuh pokoknya monthly listeners-nya Bara Suara di Spotify itu sekitar 140.000 atau 400.000 gitu. Waduh. Itu waktu itu sekitar 400 ribuan di bulan Juli. Di bulan Agustus jadi 4,7 juta. Serius itu ya? Iya. Gila. Kan temen-temen bahasa ini nggak nyangka semasif itu ya, apa Nggak nyangka. efeknya. Wah, bener-bener nggak nyangka. Jadi terus tadi itu bulan Agustus kan kita di bulan Juli masih ya jadwal nggak gimana-gimana lah, maksudnya dikit gitu. Terus tiba-tiba bulan Agustus sampai bulan apa jadi rame, alhamdulillah juga gitu. Dan dia ternyata dari film Sore itu membawa berkah banyak sekali gitu. Akhirnya juga kita didengar pendengar baru yang banyak juga kan. Oke, ada banyak listeners barunya. Terus diundang BTS, diundang. Keren banget. Akhirnya bisa ketemu juga kan sama, oh ini yang Diki-Diki itu. Semakin meledak kan setelah after effect dari film Sore itu, dia kan udah mulai berdatangan. Jadi disitulah mulai Iga kayaknya udah menyampingkan kerja yang mancing jet pump itu, kayaknya udah mulai. Teng kayak gitu. Aduh, biasa dia udah ada aja. Iya. Tapi itu tahun beberapa bulan lalu, gue beneran ngelakuin itu soalnya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Karena kan Ada yang fotoin, ada yang ngabadikan nggak tuh? kayak gue telepon kayak tukang gue kayak udah malam tuh kayak Pak Iwan ini kenapa nih gini? Udah gini aja nih, saya ini deh pokoknya sampean gini. aja. Udah bener tuh gue ikutin tuh. Itu otomatis akan kena itu. Otomatis kena karena kalau ada jam 6 pagi gak bisa mandi tuh bocah-bocah gue. Pasti. Wah ribet banget. Itu maksudnya harus itu ada yang abadikan, naikin ke artikel. Iga Mas Andi mancing jet pump. Gue sampai buka YouTube gitu, jadi dimatiin dulu, dibuka, terus dimasukin air dikit-dikit. Iya, masukin air grup. Siap girang. Karena udah happy mini, kita akan mainkan IG deh, ada kalau gitu. Wah, apa nih? E-games deh. Games. Ini sebuah games. Ini ada kartu. Ya, di mana kartu ini nanti kita bagikan. Apa itu? Oh, gitar. Oh, ini ada musikalisasi puisi. Wow. Jadi, Khas Kreatif ini akan mengetes sejauh mana. Wah, waktu dan tempat kami persilakan kepada. Sekarang nggak ada. Ada yang aneh gak teman-teman? Lihat deh, tuh kan, kita makin percaya otak kecilnya kena. Balik dong Bapak. Nah, itu dia. Seperti asing megang gitar dong. Di sini nanti kita akan bagikan, kita pilih berapa ya? Dua. Bang Iga 2, Diki 2. Nanti kita akan mainkan musikalisasi puisi. Temanya dari kartu yang kita ambil. Silakan Abang pilih yang mana dulu. Yang ini dulu nih. Pakai jari ini bisa. Ini bisa. Segitu malesnya pakai gitar. Kita satu. Ya. Wih, gue sebutin apa nggak nih? Iya boleh nanti. Nanti, oke. Aku dulu ya pesannya. Nah. Aduh. Oke. Keren nggak? Dalam Bang. Ini dalam banget. Kamu satu lagi ya, kamu 2. Iya, boleh.
Iya, betul. Nih aku nih. Aduh ribet nih. Aduh, aku dapat temanya Tamar Buto lagi susah. Susah. Ini kan huruf hijaiyah itu mah. Aduh. Ya. Dimulai dari Bapak Khairul dulu menyanyikan lagu dengan tema, kasih tahu dulu. Siapa? Temanya apa? Kasih tahu ke depan. Salon rambut Salon rambut satu-satu apa langsung digabung? Digabung. Salon rambut. Oke. Aduh. Silakan. Nih gue nyanyiin tentang salon rambut nih. Iya, jadi kayak sambil di kala itu gitu-gitu. Musikalisasi puisi. Oh, musikalisasi puisi. Oke. Gitu. Susah aja dong ya. Disesuaikan aja sama itu. Asik. BKT mengundang banyak momen yang aku pikir cuma sekedar tutut saja. Tapi tutut sedot itu mempertemukan aku dengan dirinya. Bukan masalah harga. Berapa sih 3.500 di mataku? Tapi tatapan nanar dirimu kepada diriku yang membawa ke pernikahan ini. Cinta ini bukan sebentar baterai A3. Setelah dipakai dia langsung habis. Ku mencari dan terus mencari. Sampai di mana peluh ini mulai berjatuhan mencari kepastian setelah hilang begitu saja di BKT. Banjir Kanal Timur. Itu sebutan bagi orang-orang biasa. Tapi aku menyebutnya bukan karena titipan. Cinta ini benar-benar bawa luka di jiwa, luka di jiwa, tutut sedot pedas pedas pedas. Jangan pernah makan tanpa aku. Itulah aku seperti itu. Jadi ini nggak ada gunanya ya? Nggak ada gunanya itu. Iya. Kita udah bikin cerita lagi. Iya. Sekarang ceritaku ya, kamu yang mainin kita nih. Oke. Ini apa ya? Waktu selingkuh. Wah, ini sangat tidak mendidik, tapi nggak apa-apa karena ini challenge, aku akan mainkan. Silakan lagunya sedikit kasih tema dulu, coba temanya itu yang sedikit sendu-sendu gitu. Oke. Enggak sendu itu sih. Sih udah bertahun-tahun dulu kita tema yang sendu. Giliran ngobrol suara bang. Ini yang sendu-sendu yang kiranya bikin orang mendengar suaranya. Aduh, remuk hatiku Iga gitu ketika kamu memainkan itu. Spesial untuk kalian semua. Ini cerita bukan tentang orang lain. Aku berkata, padamkan itu. Itu sudah terlalu besar. Ujarku kepada mama ketika dia membakar ikan peda. Di bangku papa menanti sarapan yang dia tunggu bertahun-tahun.
sekepal nasi putih dan ikan peda yang digulung-gulung dari tangan mama. Mengawali hari kita, memulai kehidupan. Tapi bukan itu. Itu adalah hari-hari kecilku. Sementara hari-hari besarku tercoreng. Beda lah gitu lagi. Ingat lagi sedih-sedih, jeng gitu. Melihatmu tersenyum saat itu di balik rahasia yang aku sembunyikan. Penyesalan terbesarku adalah waktu selingkuh. Sementara aku tidak boleh melewatkan waktu zuhur, waktu asar, dan waktu maghrib. Banyak awalan waktu yang membuat kita tertawa bahkan termenung. Sorry wow. Lebih baik aku mengingat dia daripada aku mengingat waktu selingkuh. Atau wak yang biasa dipakai anak Gen Z. Wak lucu banget. Teman-teman Iga Masari, terima kasih. Pribadi yang menyenangkan sekali di luar ada label musisi besar, ternyata diajak nongkrong begini, dia minta dik, jeng. Dia minta dik, entah kita lucu-lucu aja, kita ngobrol ketawa-ketawa aja, ternyata orangnya semenyenangkan ini. Panjang umur, sehat selalu Bang Iga Masardi, pokoknya makin banyak karya-karyanya sama bara suaranya juga ya, teman-teman buat salam. juga teman-teman yang komennya paling menarik kan dapatan gitar ini juga ya. Yang paling punya orang ini yang kasih aja, kalau masih mah punya sendiri kali, ini punya orang sini. Yang komennya paling dapat likes paling banyak dapat gitar ini. Nggak ada ntar pada nagih di komen, pada nagih, nggak ada kasih itu, nggak bohongnya pemirsa semua. Jangan ada. Kita foto dulu sekarang. Has Kreatif memiliki kamera yang ingin langsung, nggak jual. Oh. Wih. On. Oh, oke. Terus lagi jadi blow on. Yeah. Oh iya. Guys, sorry Jo. Ilah, gede banget ini videonya. Foto dulu ya Bang. Foto dulu. Nah, nanti kita tempel di Wall of Fame di belakang kamu. Ini ngomong. Nah, itu belakang itu. Nah, nanti hasilnya ditempel di situ. Siapa itu udah mampir? Iya, ntar foto dulu. Foto dulu nih. 1, 2, tik. Keren banget. Tuh. Ih, langsung keluar kayak hasil ujian. Goyang-goyang kayak biasa. Oh. Salah kali ya, deh. Itu kan. Nah, itu dia tuh. Putih doang nih. Terbalik. Nah, salah dong. Pernah keragunan nggak? Kalau keragunan tuh kita baru nyampe pintu gerbang, di foto-fotonya kita ngasih apaan sih Bang? Bukan saat itu, ntar pas keluar dari Ragunan baru ditagih lu, foto lu dipajang situ. Tukang foto Ragunan, ya kan? Iya. Asik kan? Keren, Nanti di tanda tangan ya. Iya, tinggal di sini aku kasih di tanda tangsel di sini pokoknya. Oke. Tanda tangan. Tanda tangan ya? Iya, di bawah. Di sini. Orang ngomong dengerin apa? Di situ. Nah. Terima kasih Bang Iga, sehat selalu. Pokoknya jangan lupa like, comment, subscribe semua program-program Has Kreatif ini. Selalu menyenangkan untuk ditonton deh. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.